Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mirsana dengan NPM G1F020024. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Tugas yang akan saya presentasikan adalah mengenai rancangan BSC atau Balance Scorecard dari PT Garuda Indonesia. Studi kasus PT Garuda Indonesia. Rancangan BSC atau Balance Scorecard dari PT Garuda Indonesia ini kami mengambil 6 langkah untuk mencapainya. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang sejarah dari PT Garuda Indonesia. Adapun sejarah dari PT Garuda Indonesia sebagai penerbangan komersial Indonesia itu tidak terpisahkan dari masa perjuangan rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Penerbangan ini pertama menggunakan DC-3 Dakota dengan registrasi RI001 dari Calcutta ke Rangon dan diberi nama Indonesian Airways pada tanggal 28 Desember 1949. Pesawat tipe 12 DC-3 Dakota dengan registrasi PKDPD dan sudah dicap dengan logo Garuda Indonesian Airways terbang dari Jakarta ke Jogja untuk menjemput Presiden Soekarno. Di masa awal 90-an, strategi jangka panjang Garuda Indonesia disusun hingga melampaui tahun 2000. Jumlah armada juga terus ditingkatkan sehingga di masa itu Garuda Indonesia termasuk dalam 30 besar maskapai penerbangan di dunia. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Garuda memiliki 4 anak perusahaan yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis perusahaan induk. Di antara PT tersebut adalah PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Aero Wisata, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dan PT Aero System Indonesia. Itu adalah sejarah singkat dari perusahaan PT Garuda Indonesia. Kemudian dalam perancangan BSC atau Balance Scorecard dari PT Garuda Indonesia, kami mengambil untuk rancangan Balance Scorecard PT Garuda Indonesia dalam mengembangkan usaha dan mencapai tujuannya, terdapat 6 langkah rancangan Balance Scorecard yang bisa diimplementasikan. Adapun langkah yang pertama merupakan enhancement of the organization foundation, its core beliefs, market opportunities, competition, financial position, short and long-term goals, and understanding of what satisfies customer, yang artinya penilaian dari dasar organisasi, kepercayaan inti, menjual peluang, dan pemahaman yang membuat keputusan pelanggan. Adapun dalam langkah ini, organisasi mengidentifikasi suatu nilai, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian dikembangkan. Ini merupakan penilaian dasar organisasi. Kemudian masuk pada visi, misi, dan nilai perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, Garuda Indonesia memiliki tujuan dan pedoman yang tercantum dalam visi misi dan juga nilai perusahaan. Adapun visi misi perusahaan dari PT Garuda Indonesia adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Kemudian misi dari perusahaan ini juga yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa, flag carrier,
Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Adapun nilai perusahaan, tata nilai perusahaan Garuda Indonesia itu sendiri adalah fly high, terdiri dari efficient and effective, loyalty, customer centricity, honesty and openness, dan integrity. Kemudian selanjutnya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Dalam menentukan strategi yang akan diambil, analisa SWOT digunakan untuk mengetahui keadaan perusahaan agar diciptakan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang optimal demi memenuhi harapan stakeholder. Berikut ini dapat diambil analisa SWOT PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang di dalamnya yaitu pelayanan yang memuaskan. Dibandingkan perusahaan penerbangan domestik lain, tingkat keamanan lebih terjamin, memiliki SDM yang kompeten, kemudian memiliki brand image yang baik. Adapun weakness atau kelemahan dari PT Garuda Indonesia itu sendiri dapat dilihat. Yang pertama adalah jaringan rute penerbangan yang terbatas atau domestik dan internasional. Kemudian tarif tiket yang masih mahal. Kemudian terbatasnya jumlah pesawat yang berbadan lebar. Kemudian opportunity atau peluang dapat diambil, yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi domestik yang membaik, sertifikasi sistem manajemen mutu pelayanan haji ISSO 9001 sampai 2008. Kemudian meningkatnya kebutuhan masyarakat atas alat transportasi yang lebih cepat. Kemudian pertumbuhan industri pariwisata internasional. Adapun threat atau ancaman yaitu keadaan cuaca yang tidak menentu. Harga bahan bakar cenderung meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak stabil. Kemudian persaingan industri penerbangan. Itu merupakan langkah yang pertama untuk menentukan BSC dari PT Garuda Indonesia. Kemudian masuk pada langkah yang kedua, merupakan the development of overall business strategy atau pengembangan dari keseluruhan bisnis strategi. Di sini ada beberapa strategi dalam tahap kedua ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas kerja yang baik. Kemudian meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas produk, operasional yang unggul atau prima, produk dan layanan prima yang konsisten, pertumbuhan keuntungan berkelanjutan. Dari sasaran strategi tersebut akan dikembangkan indikator-indikatornya beserta target pencapaiannya, di mana indikator tersebut nantinya akan diturunkan menjadi indikator-indikator dan target masing-masing unit kerja. Itu merupakan langkah yang kedua. Kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu decomposition of business strategy into smaller components called objective, atau dapat diartikan menguraikan strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik atau lebih kecil. Langkah ini merupakan penguraian strategi bisnis ke dalam komponen yang lebih spesifik atau kecil, di mana uraian strategi yang ditetapkan atau diharapkan dapat membangun sasaran strategi pada langkah yang kedua. Adapun sasaran strategi dan uraiannya dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Yang pertama itu adalah sasaran strategi meningkatkan kualitas kerja yang baik. Adapun uraian strategi yaitu transformasi budaya dan kompetensi semua insan Garuda. Kemudian peningkatan pendapatan yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan atau efisiensi operasional. Meningkatkan kualitas produk atau yaitu jasa cargo. Operasional yang unggul atau prima yaitu modernisasi armada. Produk dan layanan prima yang konsisten yaitu penerapan Garuda Experience. Kemudian pertumbuhan keuntungan berkelanjutan yaitu pembukaan rute baru dan juga peningkatan brand image. Itu merupakan langkah yang ketiga untuk mendapatkan BSC
untuk merancang BSC di PT Garuda Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu adalah langkah yang keempat, merupakan strategic map of the organization overall business strategy is created, yaitu menciptakan peta strategi bisnis dari keseluruhan strategi dalam organisasi. Adapun dalam tahapan ini terlihat hubungan antar komponen strategi yang dihubungkan dengan perspektif. Tahap ini juga digunakan untuk mengidentifikasi arah pencapaian dari tiap strategi, sehingga terjalin hubungan saling bergantung antar perspektif. Strategic match dapat dilihat di layar. Itu merupakan langkah yang ketiga untuk merancang BSC PT Garuda dari PT Garuda Indonesia. Kemudian selanjutnya dari strategi mapping yang terlihat di atas, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas kerja ini merupakan dasar dari pelaksanaan balance scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik ini akan mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk, dan operasional yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan kompetensi dan budaya kerja yang baik dari semua insan Garuda, maka strategi yang terdapat pada perspektif proses bisnis internal akan lebih mudah dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut dapat tercapai, perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan, yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini akan membuat Garuda Indonesia semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya oleh masyarakat karena sudah mendapatkan image yang baik. Secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan keuangan perusahaan yang terus lebih baik di masa yang akan datang. Itu adalah langkah merancang BSC yang keempat. Kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu merupakan performance measures are developed to track both strategic and operational progress, yaitu ukuran kinerja yang dikembangkan untuk menjajaki kemajuan operasional dan strategis. Dapat dilihat tabel perspektif strategi, uraian strategi, dan inisiatif dari langkah yang kelima. Perspektif itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun perspektif keuangan, strateginya pertumbuhan keuntungan berkelanjutan, uraian strategi, pembukaan rute baru, peningkatan brand image. Adapun inisiatifnya adalah menjalin kerjasama dengan maskapai lain sebagai mitra dan penerapan standar IATA, penambahan pilot atau awak pesawat yang kompeten. Kemudian perspektif pelanggan, strateginya adalah produk dan layanan prima yang konsisten. Adapun uraian strategi, penerapan Garuda Experience, inisiatif meningkatkan on-time performance, tingkat keselamatan penerbangan, kenyamanan penerbangan, atau penambahan fasilitas seperti AVOD. Kemudian perspektif proses bisnis internal, strateginya peningkatan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan inisiatifnya meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan beban perawatan pesawat, mengurangi rata-rata umur pesawat. Kemudian strategi dari proses bisnis internal juga terdapat peningkatan kualitas produk dan juga operasional yang unggul dan prima. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu strateginya meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik. Kemudian uraian strategi transformasi budaya dan kompetensi semua insan Garuda. Itu merupakan langkah yang keenam dalam merancang BSC studi kasus PT Garuda Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu langkah yang keenam, yaitu New
initiatives identified that need to be fund and implemented to ensure our strategies are successful, yaitu inisiatif baru untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan bahwa inisiatif itu berhasil. Ini adalah tabel dari perspektif inisiatif baru. Dapat dilihat di layar. Kemudian dari masing-masing inisiatif pada perspektif saling berhubungan dan juga mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan kinerja operasional dan keuangan yang optimal demi memenuhi harapan stakeholder. Itu merupakan 6 langkah dalam merancang BSC studi kasus PT Garuda Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun sumber referensi saya dapatkan dari kabarpajak.com tahun 2013 dengan judul Rancangan Balance Scorecard PT Garuda Indonesia. Terima kasih.